Oke, saya bantu baca ya. Bab 11, aset yang ketiga, yaitu lingkaran sahabat dengan impian dan nilai-nilai yang sama dengan Anda. Kedengarannya mungkin keras, tetapi jika ingin menciptakan perbedaan ekonomi di dalam kehidupan Anda mungkin lebih membutuhkan teman baru dibandingkan pekerjaan baru. Mengapa? Karena walaupun mereka mencintai Anda, dan walaupun mereka tidak bermaksud seperti itu, teman-teman ama Anda mungkin menjadi penghambat. Anda mungkin pernah mendengar bahwa penghasilan Anda cenderung setara dengan rata-rata pendapatan 5 teman terdekat Anda. Anda pasti juga pernah mendengar ungkapan, orang cenderung berkelompok dengan orang lain yang memiliki sifat sama. Ini juga berlaku untuk orang kaya, orang miskin, dan warga kelas menengah. Dengan kata lain, si kaya membangun jejaring dengan si kaya, dan si miskin dengan si miskin yang lain, dan kelas menengah dengan sesama kelas menengah yang lain. Ayah kaya sering berkata, kalau ingin kaya, berjejaringlah dengan orang-orang kaya atau orang yang bisa membuatmu kaya. Banyak orang menghabiskan kehidupan bergaul dan berjejaring dengan orang yang menghambat mereka secara keuangan. Dalam bisnis pemasaran jaringan, Anda bergaul dengan orang yang siap membantu Anda menjadi lebih kaya. Tanyakan ini kepada diri Anda sendiri. Apakah orang yang saya ajak bergaul berdedikasi menjadikan saya kaya? Atau apakah mereka lebih tertarik tetap mempertahankan saya sebagai pekerja keras? Pada umur 15 tahun, saya tahu saya ingin bebas secara keuangan, dan cara melakukannya adalah dengan belajar berjejaring dengan orang yang bisa membantu saya bebas secara keuangan. Saya putuskan menjalin persahabatan dengan teman yang tertarik menjadikan saya kaya, bukan karyawan setia yang bekerja untuk si kaya. Itu momen yang mengubah hidup saya, bukan sebuah keputusan yang mudah, karena pada umur 15 tahun, saya harus sangat berhati-hati tentang dengan siapa saya ingin menghabiskan waktu, dan guru mana yang harus saya simak omongannya. Jika sedang mempertimbangkan membangun bisnis sendiri, Anda harus benar-benar sadar dengan siapa Anda menghabiskan waktu dan siapa guru Anda. Itu sangat penting untuk dipertimbangkan. Hal terberat saat meninggalkan Xerox adalah saya harus melepaskan sejumlah sahabat. Sebagian besar sahabat dan anggota keluarga saya masih ada di kuadran E, serta memegang nilai-nilai yang berbeda dengan saya. Mereka menilai tinggi jaminan dan gaji tetap. Sementara saya menilai tinggi kemerdekaan dan kebebasan keuangan. Itu menjadikan keputusan saya pengalaman yang menyakitkan. Tetapi keputusan tersebut harus diambil jika saya ingin tumbuh. Anda mungkin mengalami hal serupa dalam pemasaran jaringan. Anda mungkin mendapati ada teman atau anggota keluarga yang tidak memahami atau bersimpati dengan keputusan Anda masuk ke dalam pemasaran jaringan, atau yang bahkan terus berusaha mematahkan semangat Anda. Teman-teman Anda mungkin berkata Anda gila, pecundang, atau melakukan kesalahan besar. Anda bahkan mungkin kehilangan teman. Saya ragu menulis kalimat itu karena kedengarannya pedas. Akan tetapi, memang begitu adanya. Itu adalah realitas. Camkan bahwa semua itu tidak ada hubungannya dengan pemasaran jaringan itu sendiri. Yang sebenarnya sedang terjadi adalah Anda melakukan pergeseran besar di dalam kehidupan Anda dari hidup di kuadran E atau S ke hidup di kuadran B. Ini bukan hanya mengambil pekerjaan lain, ini lebih mirip bermigrasi ke negara baru, berpindah agama, atau beralih partai politik. Pemasaran jaringan tidak hanya menawarkan pendidikan bisnis yang hebat, tetapi juga cakrawala pertemanan yang benar-benar baru. Teman yang menuju ke arah yang sama dan memiliki nilai inti yang sama pula dengan Anda. Penyair Inggris John Donne menulis, manusia bukanlah pulau yang sepenuhnya terpisah. Setiap orang adalah kepingan benua, bagian dari daratan utama. Dia mengatakannya tahun 1623, dan sekarang kalimat itu ribuan kali lebih benar di dunia yang luar biasa saling terhubung seperti ini. Anda tidak bisa menjadi kaya sendirian. Anda adalah bagian dari komunitas orang tempat Anda bergaul, berbicara, bekerja, dan bermain. John, itu benar di seluruh sendi kehidupan, tetapi khususnya benar dan relevan di pemasaran jaringan, karena saat membangun bisnis pemasaran jaringan, Anda sebenarnya membentengi diri dengan komunitas sahabat yang kuat, serta benar-benar baru yang sedang mempelajari nilai-nilai dan keterampilan bisnis dunia nyata yang sama dengan Anda.
Itu juga salah satu kelebihan bisnis pemasaran jaringan. Bukannya dikelilingi oleh orang-orang yang berkompetisi dengan Anda menuju promosi jabatan, di bisnis ini Anda dikelilingi oleh orang-orang yang komitmennya terhadap kesuksesan Anda sama dengan komitmen Anda sendiri untuk sukses. Karena kesuksesan Anda adalah hal yang menjamin kesuksesan mereka. Kemungkinan besar banyak di antara mereka yang akan menjadi sahabat baik Anda yang baru. Bahkan menurut Direct Selling Association atau DSA, sejumlah besar orang yang bergabung ke pemasaran jaringan dan bertahan dengan perusahaan-perusahaan itu menilai jaringan sosial yang mereka miliki jauh lebih penting daripada penghasilan yang mereka dapatkan. Anda tahu sekarang pemasaran jaringan tidak hanya menawarkan pendidikan bisnis yang hebat, tetapi juga cakrawala pertemanan yang benar-benar baru, teman yang menuju ke arah yang sama, dan memiliki nilai inti yang sama pula dengan Anda. Menurut saya, jenis pertemanan yang John sampaikan itu sama tak ternilainya dengan pelatihan bisnis yang terbaik. Saat ini saya punya teman dari 4 kuadran, tetapi teman-teman inti saya, teman yang benar-benar bergaul dengan saya, yang waktunya paling berharga bagi saya, ada di kuadran I dan B. Omong-omong, bagaimana dengan teman-teman saya yang saya tinggalkan di Xerox? Sampai sekarang mereka tetap teman baik. Mereka akan selalu menjadi teman-teman yang hebat, karena menemani saya menjalani fase transisi dalam kehidupan. Akan tetapi saya harus pergi. Jika sekarang tiba waktunya Anda harus pergi dan kuadran B memanggil Anda, bergabunglah dengan bisnis pemasaran jaringan dan bersiaplah bertemu dengan teman-teman baru. Saya terusin ya, satu lagi ya. Lanjut, ya satu lagi. Aset nomor 4, bab 12, kekuatan jaringan pribadi Anda. Salah satu hal pertama yang membuat saya penasaran dengan model bisnis ini saat mulai mengamatinya secara serius pada tahun 1990-an adalah karena bisnis ini menggunakan kata jaringan. Saya ingat ayah kaya sangat menghormati istilah ini. Thomas Edison adalah salah satu pahlawan ayah kaya. Sampai sekarang banyak orang menganggap Edison penemu bola lampu pijar, tetapi anggapan itu salah. Edison itu bukan penemu lampu pijar. Yang dia lakukan adalah mengembangkan dan menyempurnakannya. Yang jauh lebih penting, dia tahu cara menjadikannya sebuah bisnis. Setelah dikeluarkan dari sekolah karena gurunya menganggap Edison tidak cukup pintar untuk berhasil di sana, dia bekerja menjual permen dan majalah di stasiun. Tak lama setelah itu Edison mulai mencetak koran sendiri dan dalam setahun mampu mempekerjakan sekelompok remaja untuk menjual permen serta koran terbitannya. Dari seorang karyawan dia menjadi seorang pemilik bisnis. Kekuatannya bukan pada produk, kekuatannya ada pada jaringan. Jika Anda ingin kaya, strategi terbaiknya adalah mencari cara untuk membangun jaringan yang kuat, dapat bertahan, dan terus berkembang. Edison muda tidak puas hanya menjual koran dan belajar cara mengirim serta menerima sandi Morse sehingga bisa bekerja sebagai operator telegram. Dalam waktu singkat, dia menjadi salah seorang operator yang terbaik di tempat kerjanya dan di tempat inilah dia mengetahui rahasia yang akan menjadikannya seorang jutawan. Sebagai operator telegram, dia melihat apa yang mengubah penemuan telegram menjadi kesuksesan luar biasa. Hal itu adalah sistem kabel, tiang, orang-orang terampil, dan stasiun transmisi. Itulah kekuatan suatu jaringan. Meski Edison terkenal atas keberhasilannya mengotak-atik lampu pijar dan menyempurnakan filamen yang membuat lampu pijar praktis digunakan, mendirikan perusahaan yang merentangkan kawat listrik sehingga memungkinkan lampu pijar menambah jauh ke masyarakat adalah bukti nyata kejeniusannya. Perusahaan yang disendirikan kemudian menjadikannya seorang multijutawan. Nama perusahaan itu adalah General Electric atau GE. Yang membuat bisnis Edison revolusioner bukanlah lampu pijar itu sendiri, tetapi sistem perkabelan listrik dan stasiun transmisi yang mengalirkan daya ke lampu pijar tersebut. Itulah yang disebut jaringan. Kata ayah kaya, orang terkaya di dunia, mereka membangun jaringan. Orang lainnya mencari pekerjaan. Dari juragan kapal dan operator kereta api sampai Sam Walton, Bill Gates, dan Jeff Bezos, orang-orang terkaya sejagat, adalah mereka yang tahu cara membangun jaringan. Sam Walton tidak memproduksi barang, dia membangun jaringan distribusi yang mengirimkan barang-barang itu. Bill Gates tidak membuat komputer, dia membangun sistem operasi untuk menjalankan komputer-komputer itu. Jeff Bezos tidak terjun ke penerbitan buku, dia menciptakan jaringan online Amazon yang mengirimkan buku-buku itu. Kekuatannya bukan pada produk, kekuatannya ada pada jaringan. Jika Anda ingin kaya, strategi terbaiknya adalah mencari cara untuk membangun jaringan yang kuat
dapat bertahan dan terus berkembang. Tentu saja kita bukan Thomas Edison, Sam Walton, atau Bill Gates, dan tidak akan pernah menjadi mereka. Ya, akan ada banyak perintis kreatif luar biasa di tiap generasi yang menciptakan jaringan jutaan dolar dari nol, seperti yang tokoh-tokoh itu lakukan. Tetapi ambisi seperti itu tidak masuk akal bagi puluhan ribu orang, apalagi jutaan orang. Itulah sebabnya pemasaran jaringan adalah ide yang brilian. Perusahaan yang membentuk industri pemasaran jaringan sekarang menawari jutaan orang seperti Anda peluang untuk membangun jaringan sendiri, bukannya menghabiskan seumur hidup bekerja untuk jaringan orang lain. Hukum Metcalfe. Robert Metcalfe, pendiri Tricom dan salah seorang kreator Ethernet, dipuji karena menciptakan persamaan yang mendefinisikan nilai jaringan V sama dengan N kuadrat. Dengan kata lain, nilai ekonomis suatu jaringan sama dengan kuadrat jumlah pengguna jaringan itu. Secara sederhana, hukum Metcalfe berarti jika Anda menambah pengguna, nilai jaringan meningkat secara deret ukur. Bayangkan jaringan telepon, jika Anda hanya punya satu, pesawat telepon itu tidak memiliki nilai ekonomis. Jika Anda satu-satunya orang yang punya telepon, siapa yang akan Anda telepon? Begitu Anda menambahkan satu telepon lagi, menurut hukum Metcalfe, nilai ekonomis jaringan telepon itu berpangkat 2. Nilai ekonomis jaringan tersebut akan meningkat dari 0 ke 2 kuadrat atau 4. Tambahkan telepon ketiga, nilai ekonomis jaringan menjadi 9. Dengan kata lain, nilai ekonomis suatu jaringan akan terus meningkat secara berpangkat dan bukan deret angka. Jaringan memasuki dunia bisnis. Model bisnis klasik era industri cenderung beroperasi layaknya kekaisaran. Model bisnis seperti ini dikontrol oleh pemerintah pusat yang kuat, yang mempertahankan identitasnya yang sangat tersentralisasi tanpa memperdulikan seberapa besar pertumbuhannya. Pada tahun 1950-an, muncul bisnis jenis baru. Bisnis yang mempertahankan koherensi bukan dengan mengontrol semua komponennya dengan satu kantor pusat, melainkan dengan model jaringan. Karena begitu revolusioner, gagasan ini mendapat banyak kritik. Dan berbekal 11 suara, Kongres AS menyatakan model bisnis ini melanggar hukum. Akan tetapi, model ini berhasil bertahan. Dan sekarang menyumbangkan lebih dari 3% penjualan eceran di Amerika, serta bertumbuh kembang di seluruh dunia. Sejumlah merek terkenal dari model bisnis seperti Ace Hardware, Subway, dan tentu saja yang paling terkenal McDonald's. Model bisnis radikal ini disebut franchise atau waralaba. Waralaba adalah salah satu jenis jaringan bisnis dengan lebih dari satu pemilik bisnis bekerja berdasarkan blueprint yang sama. Untuk mudahnya, Anda bisa mengatakan mereka memiliki nilai yang sama. Akan tetapi, waralaba hanya suatu langkah dalam proses mengembangkan jaringan di dunia bisnis. John akan menjelaskan proses selanjutnya kepada Anda. Nah, Robert benar, ini bukan sekedar membayarkan komisi dengan cara lain atau mengalihkan tanggung jawab pemasaran ke pihak lain. Waralaba adalah cara yang benar-benar baru dalam memandang bisnis. Sesuatu yang merefleksikan ekonomi era informasi lewat pembangunan jaringan, bukan ekonomi era industri lewat iklan massal yang terpusat. Setelah waralaba, langkah selanjutnya dalam pengembangan bisnis jaringan dimulai pada tahun 1960-an serta mencapai puncak pada tahun 1970-an dan 80-an. Alih-alih melalui jaringan bisnis waralaba, model ini berkembang lewat jaringan waralaba individu-individu. Di sini Anda bisa mengistilahkan waralaba personal. Seperti model waralaba asli, bisnis jenis baru ini juga sempat banyak dikritik. Tetapi meskipun dikritik, model bisnis ini tetap bertahan dan berkembang. Namanya pemasaran jaringan. Omong-omong, sebagai pemilik waralaba, Anda adalah bagian dari suatu jaringan, tetapi Anda bukan pemilik jaringan. Anda hanya pemilik bisnis Anda sendiri. Sebagai pemasaran jaringan, sebaliknya, sebagai pemasar jaringan, Anda tidak hanya membangun jaringan, tetapi benar-benar memilikinya. Dan seperti yang Anda katakan, Robert, posisi ini memberi Anda keuntungan yang luar biasa. Dengan kata lain, sebagai pemasaran jaringan, Anda bisa memanfaatkan secara pribadi kekuatan hukum Metcalfe. Caranya, tak cukup dengan semata menjadi afiliasi perusahaan pemasaran jaringan. Cara seperti itu ibarat punya telepon, tetapi hanya Anda yang punya. Untuk menjaring kekuatan hukum Metcalfe, Anda harus menumbuhkan jaringan dengan menggandakan diri atau menduplikasikan diri pada orang lain yang seperti Anda, seorang mitra.
Begitu ada 2 orang seperti Anda, nilai ekonomis jaringan Anda dikuadratkan. Ketika ada 3 orang seperti Anda, nilai ekonomis jaringan Anda meningkat dari 4 menjadi 9. Ketika 2 orang yang Anda bawa masing-masing juga membawa masuk 2 orang lainnya, nilai ekonomi jaringan Anda mulai terlihat seperti roket menuju bulan. Anda bekerja seperti deret hitung, tetapi nilai ekonomis Anda tumbuh secara berpangkat. Dalam bahasa yang sederhana, hukum Metcalfe bermakna bahwa jaringan itu berfungsi seperti tuas. Dengan jaringan Anda bisa mengungkit waktu dan usaha Anda. Archimedes, insinyur Yunani kuno yang dipuji karena menemukan prinsip pengungkit, menyatakan, beri saya pijakan, maka saya bisa memindahkan dunia. Untuk membuktikan tidak terbatasnya kekuatan pengungkit, dia mengembangkan sistem rumit yang terdiri atas tali dan katrol, serta mengikatkan jalinan besar tali-tali ini ke seluruh armada kapal perang Yunani. Setelah semuanya siap dan orang-orang yang menyaksikannya terdiam, Archimedes mengambil balok kayu itu serta menariknya sekuat tenaga dan seluruh armada kapal pun mulai bergerak di perairan. Itulah kekuatan jaringan. Lewat jalinan tali temali, Archimedes berhasil melakukan pekerjaan yang normalnya hanya bisa dilakukan lewat kombinasi kekuatan beberapa ribu orang tukang dayung. Apa nama jalinan temali-temali itu? Jejaring. Kekuatan fenomenal seperti itulah yang kemudian melahirkan berita dari mulut ke mulut. 1 orang bercerita kepada 3 orang, yang masing-masing menceritakan kepada 3 orang yang lainnya, dan dalam waktu singkat, semua orang di kota mengetahuinya. Begitulah tren mode menjalar. Itulah strategi inti bisnis pemasaran jaringan, menjaring kekuatan hukum Metcalfe untuk menggandakan usaha Anda lewat jaringan orang-orang. Pemasaran jaringan adalah salah satu model bisnis dengan pertumbuhan yang tercepat di dunia, tetapi sebagian besar orang masih belum bisa melihatnya. Mengapa? Orang mungkin melihat produknya, produk kesehatan, perawatan pribadi, atau jasa telekomunikasi, keuangan, atau hukum, tetapi tidak menyadari bahwa bisnis yang sebenarnya bukanlah produk itu. Bisnis yang sebenarnya bukanlah produk, tetapi jaringan yang dilewati oleh produk itu. Bukan bola lampu pijar Edison, melainkan saluran pemancar listriknya. Orang-orang masih belum menangkap nilai pemasaran jaringan karena nilai ini tidak kasat mata. Nilainya bersifat maya, bukan fisik. Anda tidak bisa melihatnya dengan mata Anda karena memang sedikit sekali yang bisa dilihat. Inilah model bisnis era informasi sejati. Untuk menangkap nilainya, membuka mata saja itu tidak cukup. Anda perlu membuka pikiran. Tidak ada pelangi emas, tidak ada putri duyung hijau yang melambai ke Anda supaya datang ke tempat mereka menjalankan bisnis. Bisnis pemasaran jaringan meledak di seluruh dunia, tetapi khayalak umum seringkali masih tidak melihatnya. Bisnis seperti General Motors dan General Electric adalah bisnis era industri. Bisnis-bisnis waralaba yaitu McDonald's, Subway, UPS Store, Ace Hardware, dan sejenisnya adalah bisnis peralihan yang muncul untuk menjembatani perjalanan dari era industri ke era informasi. Bisnis pemasaran jaringan adalah bisnis asli era informasi karena tidak berhubungan dengan tanah dan bangunan, pabrik, karyawan, melainkan informasi murni. Sebagai pemasaran jaringan, mungkin Anda pikir pekerjaan Anda adalah mendemonstrasikan dan menjual produk. Salah. Tugas Anda adalah mengkomunikasikan informasi, mengisahkan cerita yang indah, dan membangun jaringan. Oke. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing. Ya, Bu Jaisa, silakan. Belum, Pak Ronald. Saya Saya masih, pikir itu tanda-tanda lagi tarik napas. saya lagi sambil mengikuti dengan membuka buku yang Pak Ronald kirim lewat PDF ini, sambil mengikuti. Oke, 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 oke. Kalau aku baru nggak kalau Thomas Alva Edison ternyata pemain jaringan. Kalau HDI udah ada lama mungkin dia adalah leadernya HDI ya, Thomas ya. Ternyata Ma- dia bisa bisa apa jual permen koran itu nyuruh orang-orang untuk jual permen sama koran ya. Iya, Baru iya, tahu. iya. Yes, 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 Tapi yes. intinya yang aku dapat dibaca buku pagi ini intinya adalah kalau kita mau punya bisnis yang besar itu tidak hanya fokus pada penjualan saja. Jadi kita perlu update diri untuk membangun jaringan bisnisnya. Intinya di situ sih kalau aku dapat. Mantap.
Oke, mungkin yang lain? Bu Naning dapat apa, Bu? Oke, mungkin saya deh, ya. Eh, Tadi yang saya baca ya, yang penting itu ternyata tadi bahkan dikatakan, oh saya ini butuh teman-teman baru gitu ya. Karena ternyata saya pun juga mulai sadar ya bahwa saya ini juga bagaimanapun akan terpengaruhi oleh lingkungan. Jadi ya pada waktu itu ketika ikut pertemuan itu kan waktu itu yang bawakan Pak Chandra ya, Pak Chandra Gunawan kan ngomong bahwa langkah pertama itu adalah untuk sukses itu adalah berubah dulu dan berubah itu ya dimulai dari berubah lingkungan. Nah, dari situlah saya tuh mulai melihat ya orang-orang di sekitar saya. Siapa nih orang-orang yang mendukung, yang peduli kepada saya dan masa depan saya dan impian saya. Siapa yang tadi ya hanya berusaha menyeret saya turun. Dan saya mulai berhati-hati. Apalagi seringkali itu adalah orang-orang terdekat saya loh. Di mana contoh salah satunya ya hari ini itu adalah mama saya sendiri, adik saya sendiri gitu ya. Itu adalah orang-orang yang justru terus menyeret saya turun gitu ya. Eh, Ya itu artinya juga saya belum bisa jadi bukti yang kuat buat mereka. Itu PR saya ya. Tapi dari situ ya akhirnya saya mulai bukannya putus hubungan, enggak, tapi saya mulai membatasi. Ya, saya mulai membatasi untuk tidak menghabiskan banyak waktu ngobrol dengan mereka, terutama kalau itu sudah mulai menyangkut tentang bisnis, gitu ya. Karena saya tahu mereka ini tidak paham. Mereka tidak dapat melihat apa yang saya lihat. Mereka tidak dapat mengerti apa yang saya mengerti. Itu yang jadi ya saya nggak nyalahkan adik saya yang masih terjebak di dalam kuadran E gitu ya, yang buat dia kuadran E adalah yang terbaik menurut dia gitu ya. Sedangkan buat saya enggak, saya nggak kepengen menghabiskan seumur hidup saya ada di situ gitu. Itu kenapa saya harus keluar dan mulai cari teman-teman baru gitu ya. Dan yang saya bersyukur di HDI kita punya komunitas, kita punya teman-teman baru. Nah, maka langkah pertama, ya ini untuk setiap kita, terutama Anda yang baru, langkah pertama adalah deket-deketlah sama upline leader Anda gitu ya. Kontak-kontaklah sering gitu ya. Terutama kalau Anda baru, usahakanlah setiap hari. Bahkan satu hari itu bisa lebih dari satu kali. Setiap kali Anda mungkin ketika Anda yang sudah mulai jalan sendiri ya, Anda mengalami kesulitan, Anda mengalami pertanyaan, atau Anda mungkin mengalami statement-statement yang melemahkan, segera kontak upline leader Anda. Supaya anda sesegera mungkin bisa dapat solusinya, sesegera mungkin bisa dapat kekuatan gitu ya. Jangan sampai ditunggu berlarut-larut sampai akhirnya sudah ibarat penyakit ya. Penyakit itu kan kalau ditangani sedini mungkin itu cepat sembuhnya. Tapi kalau ditunggu sampai sudah jadi kanker stadium 4 ya sudah susah gitu kan. Nah, di sini yang penting itu ya sebetulnya ini kan semuanya tentang diri kita sendiri ya, tentang diri kita, tentang keluarga kita, tentang impian kita, itu yang kita mau capai gitu. Nah, jadi untuk Anda semua, terima kasih untuk Anda yang setia nih, ikut baca buku terus. Ini sebuah komunitas yang luar biasa ya. Begitu juga di grup Diamond, di grup apa Diamond Class ya, di mana kita punya komunitas-komunitas baru yang bisa saling menguatkan ya. Kayak contoh, nah ini untuk Cik Kim ya, selamat ya Cik Kim sudah masuk Diamond lagi, wah luar biasa. Ini kan otomatis menjadi kekuatan ya. Ketika ada satu orang yang masuk, ini akan beresonansi gitu ya, akan memancarkan gelombang yang menginspirasi orang yang lain. Kalau Cik Kim bisa, berarti aku juga harusnya bisa. Aku harus bisa. Bulan ini aku harus masuk. Lumayan 300 PP dapat free Propoelik 60. Thank you, silakan Pak Johan. Ya, jadi sebetulnya nggak cuma itu sih, Pak Ronald. Memang hari ini dengan adanya komunitas-komunitas online itu memang membantu, ya kan. Akan tetapi yang lebih utama lagi, jika Anda ingin tumbuh cepat, itu adalah ngobrol lebih tepatnya. Karena
ingat ya kemarin saya mampir ke Solo, ya kan, dan ya sekali lagi lah ya ketemu orang baru lagi, ya kan. Dan yang menarik adalah saya tahu tipenya dia adalah seorang tipe penjual hebat dan lagi-lagi saya ketemu dengan tipe penjual hebat. Dan buntut-buntutnya pada waktu kita ketemu dengan penjual hebat itu salah satu keluhannya itu selalu adalah capek, ya kan. Nah, pada waktu saya kemarin sharing juga, ya kan, kepada dia, apa sih problemnya, ya kan? Kenapa kok banyak orang itu sangat sulit, kesulitan lebih tepatnya, kesulitan untuk bergerak di network marketing, ya, karena kesulitan membangun tim, ya kan. Nah, pada waktu proses membangun tim itu yang harus langkah pertama sebetulnya teman-teman. Pada waktu membangun tim, banyak orang tuh lupa. Pada waktu membangun tim, itu orang selalu berpikir tuh jadi pemimpinnya dulu. Padahal proses membangun tim, langkah pertamanya tuh jadi tim player dulu. Nah, ini yang orang lupa, ya kan? Makanya banyak orang tuh kesulitan sekali pada waktu mereka membangun sebuah komunitas karena mereka melompati tahap menjadi tim player yang baik. Jadi tahap pertama itu jadi tim player yang baik dulu, ya kan? Di situ akhirnya kita tahu bagaimana caranya kita ini berkontribusi, ya kan? Setelah itu baru kita itu tahu bagaimana caranya untuk memimpin, itu. Jadi itu yang menjadi hambatan banyak orang. Nah, kenapa tim player itu menjadi susah, ya kan? Ya karena sekali lagi, saya lupa nih baca buku yang kemarin ya atau apa sih yang membahas tentang komunikasi itu. Ya, kuncinya adalah banyak orang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya kan? Nah, sekali lagi, kenapa kok saya bilang ngobrol, teman-teman? Karena pada waktu ngobrol itu terjadi pertukaran pikiran. Tapi kalau kita ini cuma diem-diem aja, ya kan? Ya nggak akan terjadi apa-apa. Bisa sih belajar, tapi akan jauh lebih cepat kalau kita tuh sering ngobrol. Makanya tadi Pak Ronald juga sempat sempat singgung kan, dengan upline leader itu sering ngobrol, ya kan, nanya, ya kan, mungkin kondisi gini kayak apa, kondisi begitu kayak apa, ya, karena memang sekali lagi itu yang akan membuat kita kan berbeda lingkungan, ya. Sekali lagi saya ceritakan Margaret Thatcher kan selalu mengatakan bahwa saya bisa mengatakan masa depanmu seperti apa dengan cara saya melihat dengan siapa Anda itu bergaul, ya kan, lebih tepatnya itu dengan siapa Anda itu ngobrol, karena itu akan mempengaruhi cara berpikir. Dan tadi juga dari yang diceritakan sama Pak Ronald, ya kan, masalah lingkungan, terutama orang-orang di sekitar kita, kata kuncinya tetap adalah jadilah bukti, ya. Karena kalau kita belum bisa menjadi bukti, meskipun lucu teman-teman, ini tak ceritakan teman-teman tahapannya ya, ya karena kemurahan Tuhan saya melewatinya, ya. Jadi lucu teman-teman. Jadi pada waktu awal, ya kadang-kadang kita sama orang-orang sekitar, itu kan itu cara berpikirnya kan beda. Ya kan, cara berpikirnya beda, otomatis pengambilan keputusan kita juga berbeda, pemilihan dalam kehidupan kita juga berbeda, ya kan. Contoh yang paling simpel teman-teman. Pada waktu membangun di bisnis HD, ya kan. Pada waktu income kita sudah mulai meningkat, ya kan. Ya salah satu hal yang harus kita wujudkan adalah penampilan dulu, salah satunya. Kenapa? Ya karena kan kita ada di dunia marketing. Di dunia marketing kita butuh penampilan. Ya kan, dulu pun saya ngalami. Saya awal dulu belum punya rumah, saya beli mobil duluan. Itu satu keluarga marah. Maksudnya ya apa ya? Kamu ini gila ya, kasarnya kan gitu kan. Belum punya rumah kok malah beli mobil, ya kan? Nggak salah sih pola pikirnya keluarga tuh nggak salah, ya kan? Mereka bilang mobil tuh kan size turun. Kalau rumah tuh tanah tuh nilainya naik. Kamu ngapain beli mobil duluan, ya? Nah, cuman saya pun tidak memperdebatkan. Ya untungnya saya sudah diberitahukan oleh para mentor, jangan diajak berdebat. Karena memang pola pikirnya beda. Ya kan? Nah, kalau di HD, ya kan, kenapa kita mendahulukan penampilan? Ya karena kita bergerak di dunia marketing. Marketing butuh penampilan. Ya kan? Kalau saya beli rumah duluan, kan saya nggak mungkin kan rumah saya bawa kemana-mana. Kan saya bukan keong. Ya kan?
Tapi dari beli mobil duluan itulah, ya kan, itu yang akan membawa bisnis kita akan semakin besar dari penampilan. Ya kan? Itu hal yang paling simpel. Saya pun alami. Nah, pada waktu awal kita berbeda pendapat, ya. Ingat ya teman-teman, jangan diajak berantem, ya. Karena kita tahu, ya memang cara-cara kuadran kiri sama kuadran kanan memang memang beda, ya kan. Jadi jangan diajak berantem, jalan aja, ya kan. Nanti uniknya, nanti pada waktu Anda sudah bisa memberikan bukti, itu pun nanti tetap ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka mau ikut Anda. Kemungkinan yang kedua, jawabannya ya sama. Ah, semua orang nggak kayak kamu. Gitu. Jadi juga jangan sakit hati ya. Jadi pada waktu Anda sudah jadi bukti, ya kan, Anda bisa mengubah, ya kan, dari ibaratnya from zero to hero, ya kan, itu mereka pun juga belum tentu mengakui, ya kan. Tapi it's okay, nggak ada masalah, ya kan. Karena apa? Karena saya yakin, meskipun mungkin di circle kita, ya kan, mungkin tidak membawa perubahan, tapi saya yakin bahwa perubahan kita itu membawa perubahan ke orang yang lebih banyak. Ya, jadi sekali lagi jadilah bukti, teman-teman. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi dibahas tentang ya sekali lagi tentang sebuah kekuatan jaringan ya. Jadi banyak bisnis sekali lagi itu kuncinya tuh ada di network, ya kan? Bagaimana caranya membangun jaringan. Ya, makanya sebetulnya bisnis kita ini sudah paling enak ya karena kita membangun network plus dengan semua manajemen yang sudah tertata rapi, ya kan. Ingat loh, ya kan. Saya boleh tahu nggak, teman-teman kemarin yang berjuang sampai 2359 tadi malam kasih jempol. Ya nggak usah 2359 kali ya. Mungkin 2100, ya kan, kasih jempol. Nah, ada kan? Sebetulnya banyak sih saya tahu, ya kan. Nah, Anda pernah kebayang nggak teman-teman bahwa hal itu tidak pernah terjadi bahkan di HD pun itu 20 tahun yang lalu, ya kan? Itu nggak pernah terjadi. Kenapa? Karena semua masih manual kan. Hari ini semua serba online. Teman-teman terbayang nggak membangun network, ya kan? Fasilitas network dengan online itu investnya berapa M, ya kan? Dan hari ini kita punya. Ya kan, inilah kekuatan dari network marketing. Jadi kita cuma fokus membangun networknya tuh network manusianya, biarkan urusan manajemen tuh diurus sama perusahaan, ya kan. Jadi kita nggak perlu pusing untuk ikut memikirkan hal itu, ya. Jadi ini yang sekali lagi dikatakan Robert Kiyosaki, ini adalah salah satu aset bisnis yang terbaik, ya. Dan karena ini awal bulan, teman-teman, ya buat upline-upline leader, saya cuma ingatkan lagi, ya, kapan, yuk jadwal, kapan ngobrol dengan saya, nanti bisa japri ke saya. Mungkin itu aja teman-teman. Jangan lupa, besok malam ada PMC, Propolis Manager Club, ya. Jadi undang para manajer Anda. Nah, siapa yang kemarin sudah membuat banyak manajer baru? Nah, kita lihat siapa pemenangnya besok. Ya, dan berapa jumlah manajer baru terbanyak besok ya yang berhak mendapatkan 1 gram emas. Wow, luar biasa. Nah, mungkin sebelum itu mungkin ditutup aja dulu dengan doa. Mungkin teman-teman boleh bantu untuk pimpin. Ya, ya. Oke, Cikim, silakan. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di komunitas baca buku ini Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberi kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, supaya kami semua dapat berkumpul untuk aktivitas kita sehari-hari Tuhan. Engkau menguatkan kami Tuhan, memberi yang terbaik buat kami semua Tuhan. Biarlah kami di komunitas ini dapat memperluas jaringan kami Tuhan, di dalam kota, luar pulau, luar negeri sekalipun Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan, juga menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, juga
menjadi terbaik buat kami semua, para mentor kami untuk dapat melakukan yang terbaik buat kami dan juga para rekan kerja kami Tuhan untuk saling mensupport Tuhan. Biarlah semangat kami selalu menyala-nyala Tuhan dan Roh Kudus memampukan kami. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan ya Bapak, Engkau buat berhasil ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kuserahkan perjalanan kehidupan kami ke depannya Tuhan bersamamu. Kami percaya Engkau buat kami berhasil. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk kita foto. Foto dulu. 1, 2, cekrik. Oh, ini Mbak Danis ketinggalan. Ya, 1, 2, Vicky bentar. 1, 2, cekrik. Ya, udah. Oke, Mungkin pengumuman dulu bentar kali ya untuk apa ya? Ada pengumuman apa lagi? promo Agustus. Oke, Ya, untuk promo Agustus yang pertama kita ada paket buy to try ya. Buy to try ini, bentar, ini saya tampilin gambarnya. Nah ini ya, buy to try itu yang produk baru. Ada paket yang untuk Better Botanics dan paket untuk yang HDI Kids ya. Nah, di sini di tengahnya ada gambar Clover Honey ini. Jadi kalau pengambilan langsung dalam satu nota, satu paket Better Botanics dan satu paket HDI Kids itu akan dapat gratis Clover Honey 250 gram ya. Nah, untuk paket Better Botanics-nya yang gambarnya ada di sini ya, itu isinya, sebentar tak pinggirin dulu. 1 whitening mouthwash, 2 overnight mask ya. Overnight mask itu masker yang untuk di malam hari ya. Setelah kalau yang pakai Biskin berarti setelah pakai night cream ya, setelah pakai night cream. Nah, kemudian 1 biopropolis cream, 1 soothing balm, 3 whitening toothpaste pasta gigi, 1 nourishing shampoo ya. Shampoo-nya ini formulanya baru ya, dan ini hasilnya rambutnya tuh jadi lembut ya, bahkan nggak usah pakai conditioner lagi, itu juga sudah lembut rambutnya. Dan 1 hair serum, dan yang spesial dari hair serum yang baru ini ada nozzle-nya yang panjang, jadi supaya betul-betul bisa sampai kena ke kulit kepalanya ya. Nah ini harga Enterpriser termasuk registrasi ya, teman-teman. Jadi sudah ada 50.000-nya, oke. Itu dari harganya, harga norma membernya harusnya totalnya di 1210, dicoret langsung di 1 juta ya. 1 juta ini termasuk 50.000. Jadi nanti kita yang di sini tuh actual bayarnya tuh 950.000. Oke. Dan ini satu ID cuma boleh 1 ya. Satu ID cuma boleh 1 dan hanya terbatas 2.500 set. Kemudian yang kedua untuk paket HDI Kids-nya isinya nanti 3 gummy bees, 2 Honey bees ya. Kalau gummy bees itu yang vitamin anak nanti bentuknya kenyal ya, bentuknya gummy. Kalau Honey bees itu obat batuk untuk anak ya, nanti bentuknya sudah saset. Jadi bisa langsung sekali minum ya. Kemudian 3 lozenges elderflower dan 3 lozenges honey lemon ya. Ini dari harga normal 1085 coret jadi 900, dan ini juga termasuk registrasi, jadi actual bayarnya itu 850. Oke, tadi 950, ini 850, berarti totalnya 17 ya. Nah, begitu kita ambil satu-satu tadi, maka kita langsung dapat Clover Honey 250 gram. Dan ini bentuknya untuk yang pembelian di HDI Store itu PO ya. Jadi untuk yang tanggal 1 sampai 7 Agustus itu akan terkirim mulai 13 Agustus dengan kemungkinan lebih cepat. Dan untuk PO tanggal 8 sampai 15 akan terkirim di tanggal 20 dengan kemungkinan lebih cepat ya. Kecuali untuk Anda yang datang ke Evolve, maka di Evolve itu tanggal 10 dan 11 bisa langsung beli di sana dan langsung bisa dapat barangnya. Oke. Promo berlaku mulai tanggal 1. Nah, ini Anda perhatikan sampai 15 ya, selama persediaan masih ada. Jadi harus segera cepat-cepat karena hari ini sudah mulai berlaku. Ingat ini semua hanya ada 2.500 set ya. Jadi kalau 2.500 setnya habis, maka walaupun belum tanggal 15 Agustus bisa jadi promonya sudah selesai ya. Yang kedua, promo Merdeka. Promo Merdeka ini berlaku tanggal 1 sampai 31 Agustus. Simple, belanja 300 BP minimal, langsung dapat Propo Elix 60 kapsul gratis ya. Tidak termasuk Biskin, tidak termasuk paket-paket promo ya. Jadi tidak termasuk untuk
yang paket try to buy tadi, buy to try, terus paket isi starter itu nggak termasuk ya. Bisa dibeli di HDI Store maupun di center, kemudian produk langsung diterima, dapat menggunakan nektar ya. Kalau yang tadi tidak dapat menggunakan nektar, kalau yang ini bisa. Oke. Kemudian isi starter set ya masih sama setnya. Kemudian di sini yang menarik ya, saya langsung lompat ke sini. Nah, ini yang berlaku mulai di bulan Agustus ini sampai nanti Desember ya. Jadi ada tambahan lagi kalau kita rekrut orang baru ya, selain dapat 27,5%, kita juga nanti dapat tambahan nektar ya. Nanti di bulan kedua, maaf. Jadi kalau yang di bulan pertama, jadi misalnya gini, bulan Agustus ini kita rekrut si A, ya kita kan seperti biasa dapatnya 27,5%. Tetapi bagi si A, dia dapat voucher diskon 10% ya, sampai 150.000. Oke, jadi dia langsung dapat voucher buat si A. Nah, di bulan kedua dan di bulan ketiga, ketika si A ini berbelanja, kita sebagai upline langsungnya yang terima isi sponsor, itu dapat nektar 5%. Sedangkan kalau bagi orang itu, bagi si A, dia dapat nektar 5% ya, kalau pembeliannya minimal 750.000. Kalau pembeliannya di atas 1,5 juta, dia dapat nektarnya 10%. Oke? Dan satu lagi, ya, yaitu Enterprise Manager Program. Nah, ini menarik ya, bisa dipakai untuk booster ke jaringan ya. Jadi bagi Anda ini membantu Anda untuk ngejar ke peringkat diamond ke atas ya. Jadi untuk Anda ketika punya orang baru ajak untuk kejar manajer ya. Dimana kalau pertama kali yang pertama gini dulu. Ini berlaku hanya untuk Enterprise Manager yang join mulai Januari ya, Januari 2024. Jadi kalau misalnya orang tersebut sudah joinnya di bawah Desember 2023, nggak bisa ikut program ini ya. Ini khusus untuk yang joinnya mulai Januari 2024. Kalau yang pertama kali mencapai peringkat manajer akan langsung dapat 1.000 nektar ya. 1.000 nektar itu senilai 100.000 rupiah. Yang masuk manajernya ketiga itu akan dapat 5.000 nektar atau setara dengan 500.000 rupiah. Dan kalau 6 kali manajer seperti yang sudah-sudah yaitu mendapatkan cash award sebesar 1 juta ya. Jadi ini menarik, bisa dipakai ya programnya ya. Oke, yang lainnya masih sama ya untuk HDI Store. Pembelanjaan minimal 800.000 itu dapat subsidi ongkir 20.000. Kalau lebih dari 1 juta 35.000. Khusus untuk daerah Maluku dan Papua, minim di atas 800.000 itu 40.000. Kalau di atas 1 juta itu 70.000 ya. Itu ya oke. Ya itu aja untuk pengumumannya.